Pada part ketiga, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis dari ragam dialog. Ya, ragam dialog selanjutnya adalah manipulasi langsung. Manipulasi langsung di sini dimaksudkan bahwa user dapat memanipulasi tampilan, dapat memanipulasi ragam dialog tersebut gitu ya. Yang saya gunakan contoh di sini masih aplikasi Gojek gitu. Manipulasi langsung di sini maksudnya user ya dapat memilih dan menempatkan menu apa saja yang berada di luar atau di depan gitu. Karena itu memang yang sering kali digunakan oleh si user gitu kan. Pengguna dapat secara langsung melakukan manipulasi pada sebuah tampilan. Contoh yang lain mungkin Themes gitu ya, Themes pada handphone gitu. User dapat memilih itu tampilannya seperti apa dengan themes tertentu, atau ya mungkin meletakkan menu-menu itu di mana dan seterusnya gitu. Tetapi manipulasi langsung jenis ragam dialog ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara lain satu, memiliki analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata karena segala sesuatunya di sini ya sesuai gitu dengan apa yang biasanya ada. Mengurangi waktu pembelajaran karena itu sesuai dengan preferensi masing-masing dari usernya. Memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, penampilan visual yang bagus karena ini sesuai dengan selera dari masing-masing user. Mudah dioperasikan. Biasanya model seperti ini yang manipulasi langsung itu mudah dioperasikan karena akan digunakan gitu oleh si user, digunakan secara aktif biasanya seperti itu, atau ya user akan dengan nyaman menggunakan itu sehingga dibuat untuk mudah dioperasikan. Tersedia berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Tetapi jelas ada kerugiannya gitu kan. Memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. Bisa dibayangkan saja untuk sesuatu aplikasi yang bisa dimanipulasi langsung oleh si user, jelas sintak di belakang itu jelas lebih rumit gitu kan. Ibaratnya gini saja, ketika kalian dulu diminta untuk membuat sebuah website, ya mungkin dulu susah, sekarang gampang gitu ya, dengan menggunakan HTML, PHP dan kawan-kawannya mudah gitu kan, karena ya kalian membuat sebuah website dengan tampilan itu tidak bisa diubah oleh user. Bayangkan kalau itu adalah WordPress, yang mana user dapat mengubah tampilannya dengan mendrag gitu kan, atau dengan memilih tampilan seperti apa, maka sintak di belakang itu pasti lebih rumit gitu. Memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi karena ya user bisa memanipulasi secara langsung tampilan gitu kan, yang berarti tampilan grafisnya juga performanya harus tinggi gitu. Memerlukan piranti yang masukan yang lain, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Balik lagi, ketika segala sesuatunya dapat diatur oleh user, maka ya itu tadi, performanya juga harus tinggi gitu, tampilan grafis harus tinggi, otomatis perancangan tampilan juga harus memiliki kualifikasi tertentu seperti itu. Ragam dialog yang lain adalah sistem menu. Nah, sistem menu di sini seringkali kita jumpai gitu ya, ketika kita membuka sebuah aplikasi biasanya sering ada menunya gitu, dan itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Nah, sistem menu di sini gitu, pengguna dapat memilih satu dari banyak pilihan. Biasanya dalam sebuah sistem menu ya cukup satu yang dipilih gitu kan. Ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara lain proses belajarnya singkat, karena biasanya kalau sistem menu itu ya menunya itu sudah jelas, lugas dan informatif gitu, tidak perlu banyak belajar gitu, dan kita tinggal klik, biasanya seperti itu kan. Mengurangi pengetikan ya, karena memang sudah ada menunya. Kesalahan mudah diatasi. Bisa jadi hampir tidak terjadi kesalahan, palingan kalau terjadi kesalahan ya kita salah masuk halaman gitu aja kan. Tidak mengubah sesuatu yang krusial. Kemudian struktur terdefinisi dengan baik, karena biasanya ya itu tadi, informatif, terstruktur, kemudian terkelompok dengan baik seperti itu. Beban memorinya rendah karena kita tidak perlu mengingat-ingat setelah ini apa, atau sintaknya harus ditulis apa, nggak perlu, karena segala sesuatu tinggal kita pilih saja. Perancangannya mudah, ya kalian tahulah bagaimana membuat sebuah menu gitu kan, itu gampang sekali. Ya, tentu saja ada kerugiannya, proses sedikit lambat, kadang bisa jadi sedikit lambat. Kalau gitu kan ada keadaannya sih gitu.
Kalau misalkan ya grafisnya mungkin, atau dia harus ngeload data mungkin gitu, menghabiskan ruang layar kadang, ya kan, kadang menghabiskan ruang layar kurang cocok untuk aktivitas pemasukan data. Jelas kalau sistem menu nggak bisa lah ya buat pemasukan data. Kemudian memerlukan kecepatan tampilan yang tinggi, karena kalau kita sudah klik sebuah menu maka harus kebuka gitu sebuah halaman sesuai dengan apa yang diinginkan, kan seperti itu. Sehingga ya tingkat kecepatan dalam display suatu halaman ya harus sangat cepat gitu, mungkin sepersekian detik, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah sistem menu datar. Nah, sistem menu datar ini ya sedikit berbeda dengan sistem menu tadi ya. Kalau sistem menu datar bisa dibayangkan saja pada aplikasi ATM gitu. Sistem menu datar ini ya menunya datar gitu, tidak ada drop down, tidak ada kemudian nanti masuk ke halaman yang lain, tidak akan ada pop up dan seterusnya. Ketika kita butuhkan ya ketika kita mengambil bertransaksi di ATM, maksud saya memasukkan kartu ATM, kemudian memilih language gitu kan, memilih bahasa. Setelah dipilih bahasa maka akan masuk ke halaman masukkan PIN kalau tidak salah gitu. Setelah masukkan PIN berhasil maka akan masuk ke menu. Nah, proses itu terstruktur gitu ya. Tidak ada pop up gitu, tidak ada mungkin tiba-tiba notifikasi apa, tidak ada gitu. Sistem menu datar. Karena untuk proses seperti pengambilan uang di ATM dan seterusnya kan yang dibutuhkan adalah secara fungsinya mengeluarkan uang gitu kan. Kalau secara tampilan yang penting bisa diakses dan mudah dipahami gitu aja. Kalau dari UI-nya nggak perlu lah harus ada video, mungkin harus ada pop up, harus ada notifikasi, nggak perlu gitu kan. Oke, next. Sistem menu tarik. Ya, sistem menu tarik ya drop down gitu ya kalau biasa dikenal. Pada sistem menu tarik ya, itu membuat sebuah tampilan bisa jadi lebih sederhana karena menunya mungkin tidak akan tampak berjajar seperti itu, karena dikelompokkan dengan baik dengan anak-anak dan cucu-cucunya, atau dengan apa ya, struktur di bawahnya gitu, atau kelompok-kelompok detail yang kemudian berada di bawah dari menu utama seperti itu. Tetapi ada yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sistem menu tarik. Pengelompokan sebuah menu gitu kan berarti harus sesuai dengan klasifikasinya. Jangan sampai gitu pengelompokan ini berbeda-beda jenisnya, yang ada pengguna malah lebih bingung lagi, yang seperti itu. Yang berarti juga anak dari menu itu adalah detail dari menu utama, kan seperti itu. Kemudian dalam pembuatan sistem menu tarik yang perlu diperhatikan lagi, jangan membuat anak terlalu banyak atau detailnya itu terlalu panjang. Ada beberapa alasan, antara lain ketika ini terlalu dalam begitu ya, terlalu dalam, maka user akan bingung. Ketika mau mengakses sesuatu, saya lewatnya mana dulu kan begitu. Padahal kalau menurut konsepnya kan don't make me think, jangan membuat user itu berpikir, tersesat dan seterusnya, yang ada nanti unsatisfied kan seperti itu. Lagi pula ketika menu ini semakin panjang dan semakin dalam, ya layarnya bisa habis gitu kan, karena semakin ke kanan, dan itu sangat tidak efektif begitu. Oke, next. Ya, borang isian. Ya, form seperti biasanya sih. Pada borang isian, pengguna bebas mengisi data gitu. Pengguna bebas mengisi data apa saja, tetapi harus sesuai dengan petunjuknya. Biasanya ada label dalam setiap isian yang ada gitu kan. Kemudian user juga tidak terpengaruh pada urutan. Pada contoh yang ada di sini begitu, ini adalah untuk email ya. User bisa membuat badan email terlebih dahulu, baru kemudian mengisi tujuan emailnya, subjeknya dan seterusnya, tidak terpengaruh urutan gitu. Kecuali memang ada ketentuan begitu bahwa harus mengisi ini dan seterusnya. Pengguna juga bebas memindahkan pointer pada isian yang dikehendaki, karena tidak ada urutan, sehingga ya mau diisi yang mana terlebih dahulu boleh gitu.
Tetapi ya itu tadi, labelnya harus jelas gitu ya, bahwa isian pertama ini adalah tujuan dari email, kemudian subjeknya, kemudian di bagian ini adalah badan atau body dari email. Pada borang isian terdapat keuntungan dan kerugian gitu. Keuntungannya antara lain proses pemasukan data ya relatif mudah karena ada labelnya gitu kan ya. Perlu sedikit pelatihan. Dalam hal ini perlu sedikit pelatihan karena segala sesuatunya sudah jelas. Beban memori rendah karena tidak perlu lagi mengingat-ingat. Strukturnya jelas. Ada urutannya, kemudian harus bagaimana dan seterusnya itu jelas. Tersedia berbagai piranti bantu desain tampilan, biasanya sih begitu. Perancangannya juga mudah. Ya kalau untuk membuat form ya kalian bisa lah ya, misalkan pada sebuah aplikasi begitu. Nah ada kerugiannya, biasanya menghabiskan ruang layar, tergantung kan ya isiannya seberapa banyak, seberapa besar. Tidak cocok untuk pemilihan instruksi, ya memang tidak ada harus memilih sesuatu. Memerlukan pengontrol kursor ketika isiannya itu banyak, biasanya memerlukan pengontrol kursor. Mekanisme navigasi tidak jelas, seringkali cukup lambat. Nah ini tergantung gitu kan, ketika kita harus mengakses sebuah form isian kemudian menyimpan datanya, biasanya memang agak lebih lambat begitu. Ya selanjutnya adalah dialog berbasis icon gitu. Sering sekali lah ya kita jumpai di handphone, apalagi segala sesuatunya sudah berbasis icon. Biasanya dialog berbasis icon itu menggunakan simbol atau tanda untuk menginformasikan aktivitas tertentu. Keuntungannya biasanya gambarnya bersifat umum, mudah diingat dan mudah dipelajari. Seperti halnya contoh yang ada di sini. Ini ada di apa ya? Saya lupa. Menu home ya dengan gambar rumah begitu. Ada menu order, ini adalah papan jepit itu ya, atau nota mungkin seperti itu, simbolnya seperti itu. Kemudian fasilitas bantuan dengan tanda tanya cukup informatif, inbox dengan amplop, kemudian gambar siluet orang itu adalah untuk akun seperti itu. Nah, tetapi ada kerugiannya, kadang membingungkan, boros tempat kadang ketika memang ikonnya itu tidak terstandar begitu. Tidak ada standarisasi penggunaan icon, persepsi berbeda. Nah, memang sebetulnya icon itu memang tidak ada standarisasinya. Tetapi biasanya ini adalah kesepakatan umum gitu, kesepakatan bersama bahwa gambar rumah ya untuk home dan seterusnya. Persepsinya bisa jadi berbeda. Iya, ini kadang terjadi ketika ikonnya itu menimbulkan kesan yang ambigu. Misalkan icon yang nomor 2 ini. Ketika di sini tidak ada tulisan order gitu kan, persepsi orang bisa saja berbeda gitu. Ada yang bilang ini itu penjepit kertas bu, jelas kok, oke ya. Ada yang bilang itu box bu, itu koper bu, itu kayak box make up bu, dan seterusnya ya, beda-beda gitu. Sehingga di sini ketika menimbulkan persepsi yang berbeda, maka diperlukan sebuah informasi tambahan. Dalam hal ini adalah teks gitu ya, yang kemudian membuat user yakin bahwa oh iya ini benar untuk order dan seterusnya. Seperti itu. Ragam dialog selanjutnya adalah sistem penjendelaan atau sistem Windows. Ya kalau di Windows sendiri ada gitu ya. Ketika kita membuka sebuah aplikasi dan membuka aplikasi yang lain, kita tidak diwajibkan untuk menutup aplikasi yang pertama gitu. Kita masih mungkin atau dimungkinkan untuk membuka banyak aplikasi dan memilih aplikasi mana yang aktif gitu. Sementara yang lain nanti ada di belakangnya. Di handphone juga mulai sudah ada gitu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, ragam dialog ini gitu memungkinkan user untuk mendapatkan informasi berbasis interaksi grafis. Gunanya apa? Ya kalau tadi icon itu ada informasi atau teks gitu di bawahnya, sehingga user akan semakin yakin bahwa persepsinya benar terhadap sebuah icon. Tetapi ada icon-icon tertentu gitu yang mungkin tidak dijelaskan dengan keterangan. Misalkan seperti ini, biasanya ada silang dan ada minus dan seterusnya gitu kan. Tidak ada keterangan dan baru akan ada keterangan ketika kursor kita arahkan ke simbol ini atau icon ini gitu. Baru ada balloon information yang menunjukkan informasi bahwa oh ini untuk full screen, oh tanda silang ini untuk close dan seterusnya.
Antarmuka berbasis interaksi grafis ini juga memungkinkan si user gitu kan mendapatkan feedback yang informatif dari sebuah aplikasi, sehingga user merasa oh yang saya lakukan ini di ada timbal baliknya gitu dari sistem begitu. Oke, next. Dan ternyata sudah habis. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis ragam dialog yang ada atau yang digunakan dalam interaksi manusia dan komputer. Bahwa ada aturannya, ada karakteristik ragam dialog, dan ada jenis ragam dialog. Ragam dialog yang kita gunakan harus bisa dimengerti satu sama lain, begitu kan? Harus memiliki persepsi umum yang sama dan tidak menimbulkan ambiguitas. Seperti itu. Oke, untuk materi ragam dialog saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat belajar.